Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai analisis ras ya, terutama mengenai ras ranking and stacking. Nah, pada video kali ini ya, seperti yang ada pada judul video ini ya, saya memberi judul video ini adalah mengkritisi penggunaan UJT ya, mengkritisi penggunaan UJT dalam penelitian eksperimen. Nah, kita tahu bahwa penelitian eksperimen ya yang memiliki data berupa data pretest dan posttest ya. Nah, seringkali analisis yang kita gunakan itu adalah perbandingan ya, membandingkan min antara min yang pretest dan min yang posttest, lalu kita menggunakan statistik UJT gitu ya. Nah, penggunaan statistik UJT ini untuk melihat apakah ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan min antara yang pretest dan posttest. Nah, seandainya ada perbedaan, maka dalam penelitian eksperimen itu dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan ya, terjadi peningkatan kemampuan pada diri responden gitu ya. Saya ambil contoh misalnya penelitian ini ya, yang ada data seperti ini ya, penelitian mengenai pengetahuan ya, efektivitas sosialisasi menyangkut efektivitas sosialisasi ya terhadap peningkatan pengetahuan dari siswa gitu ya. Nah, jadi ingin dilihat apakah sosialisasi yang dilakukan itu dapat meningkatkan pengetahuan siswa atau tidak. Nah, lalu digunakanlah penelitian eksperimen ya. Ada data pretestnya dan ada data posttestnya. Nah, data pretestnya itu dilakukan sebelum sosialisasi dilakukan ya. Jadi sebelum sosialisasi dilakukan, itu responden itu diberikan pretest gitu ya, diberikan pretest. Nah, tes yang dilakukan pada pretest ini itu tesnya itu atau soal-soalnya atau instrumennya itu sama nanti dengan instrumen ini sama yang akan diberikan juga pada saat post test gitu ya. Nah, nanti akan dilihat perbandingannya gitu ya. Nah, jadi sebelum sosialisasi diadakan pretest gitu terhadap responden. Nah, setelah responden sudah melakukan pretest, lalu sudah diketahui hasilnya, kemudian dilakukan sosialisasi ya. Dilakukan sosialisasi, setelah dilakukan sosialisasi kemudian diadakan post test ya. Nah, lalu kemudian hasil dari pretest dan post test ini dibandingkan untuk melihat apakah ada perbedaan min ya, perbedaan rata-rata kemampuan ya, perbedaan rata-rata pengetahuan antara pretest dan post testnya. Kalau misalnya ada perbedaan, diambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan kemampuan ya, atau terjadi peningkatan pengetahuan. Nah, begitulah UJT itu digunakan gitu ya. UJT itu digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan. Lalu kalau misalnya ada perbedaan, diambil kesimpulan gitu bahwa ya terjadi peningkatan gitu ya. Kalau misalnya ada perbedaan, lalu dilihat ternyata min post testnya itu lebih besar dari min pretestnya, maka disimpulkan bahwa ada peningkatan. Nah, di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan penggunaan UJT ya di SPSS. Nah, saya punya data pretest seperti ini, lalu ada juga data post test. Nah, ini dua data ini sudah saya gabung ya, lalu
saya mencari skor totalnya. Ini skor total ya. Jadi ini ada 84 siswa ya, 84 responden. Nah, skor total mereka ini masing-masing ini untuk pretest dan post test. Nah, ini skor totalnya. Dari yang ini ya, dari data yang ini ya, data yang ini kemudian ini saya jumlahkan gitu ya, ditotalkan. Nah, lalu data ini yang akan mana ya tadi? Data ini yang akan saya masukkan ke SPSS. Nah, jadi sudah saya masukkan ke SPSS seperti ini datanya. Sudah saya masukkan ke SPSS, lalu kemudian kita analyze, kita compare. Kita pakai paired sample t-test. Nah, ini sudah saya masukkan ke sini ya. Ya, sudah pretest, post-test dan pretest, lalu kita oke. Nah, di sini terlihat di min ini kita lihat teman-teman. Untuk post-testnya itu minnya itu rata-ratanya itu 24,83, pretestnya itu 21,36. Artinya ada peningkatan rata-rata ya. Peningkatan rata-rata pengetahuan ya. Peningkatan rata-rata pengetahuan dari responden. Yang di awalnya yang di pretest itu adalah rata-ratanya itu 21,36 meningkat menjadi 24,83. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa ada peningkatan pengetahuan gitu ya. Nah, di uji T-nya itu juga terlihat ya. Uji T-nya ini kan nilai T-nya itu 10,168, lebih besar dari 2. Lalu untuk signifikannya itu kalau kita pakai two side itu nilainya itu kan lebih kecil dari 0,01, artinya ini juga lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan, berarti kesimpulannya ada perbedaan gitu, ada perbedaan min ini ya, min ini ada perbedaan. Nah, karena kita lihat min ini lebih rata-rata ini lebih tinggi di post test, maka kita simpulkan ada peningkatan pengetahuan. Nah, ketika kita menggunakan uji T, kita hanya sampai pada kesimpulan itu, teman-teman. Pertanyaannya gini. Pertanyaannya kan ada 84 responden gitu. Ada 84 responden. Kita mengeneralisasi peningkatan kemampuan mereka hanya menggunakan rata-rata. Nah, ketika kita menggunakan rata-rata ini, misalnya ini pretest dan post test ini, kita mengambil kesimpulan bahwa terjadi peningkatan. Pertanyaannya, apakah untuk setiap responden itu memang terjadi peningkatan kemampuan? Dari pretestnya pengetahuannya sekian, meningkat menjadi post testnya itu pengetahuan sekian. Itu kan pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah semua responden itu mengalami peningkatan pengetahuan? Kita kan tidak tahu gitu. Kalau kita menggunakan uji T ini, kita kan tidak tahu gitu. Atau apakah ada justru responden yang malah bukan meningkat pengetahuannya tapi menurun pengetahuannya? Kan bisa saja terjadi. Nah, hal ini tuh sebenarnya bisa saja terjadi, tapi karena kita menggunakan uji T, kita mengeneralisasi. Kita mengeneralisasi, lalu kita buat kesimpulan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dari responden. Tetapi kita tidak tahu masing-masing responden itu apakah terjadi peningkatan pengetahuan dari masing-masing responden, atau ternyata mungkin saja ada responden yang menurun pengetahuannya. Itu yang kita tidak tahu, teman-teman. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui hal itu, kita dibantu oleh RAS model ya. Kita dibantu oleh RAS model. Nah, RAS model ini dengan metode ranking and stacking, kita bisa mengetahui peningkatan pengetahuan setiap responden, dan kita juga bisa mengetahui penurunan tingkat kesulitan untuk setiap item. Nah, pada video ini kita hanya ingin melihat apakah ada peningkatan pengetahuan dari setiap responden atau justru sebaliknya ada juga penurunan pengetahuan. Nah, oleh karena itu saya tutup dulu ini, kita beralih ke RAS model ya. Nah, saya sudah mengolah ya di sini. Nah, ini saya sudah mengolah ini pretest dan post-test pengetahuan. Nah, untuk melihat peningkatan atau penurunan pengetahuan pada diri responden, kita menggunakan output table, kita menggunakan ini variable atau red maps ini ya. Saya buka.
Nah ini, oke, saya tutup saja. Saya menggunakan yang ini, person right map saja ini. Nah ini teman-teman. Nah di person right map ini, kalau misalnya ya responden itu berada di atas, berarti itu pengetahuannya tinggi ya. Pengetahuannya tinggi. Kalau di bawah itu pengetahuannya rendah. Nah ini measure ini adalah nilai logitnya. Nah di sini nilai logit itu mulai dari -3 sampai 4. Jadi rendahnya itu -3, tingginya itu 4. Nah di sini kita lihat ya ada. Nah ini responden ini ya, kode-kode responden ini adalah kode-kode responden untuk pretest dan post-testnya. Jadi kita gabung gitu ya. Nah kalau untuk pretest itu kodenya itu ada penggunaan huruf P di belakang. Nah kalau untuk post-test itu penggunaan huruf O. Nah sekarang mari kita lihat satu persatu. Misalnya kita lihat responden dengan kode 241P. Artinya responden ini adalah responden 241 di pretestnya ya. Nah di pretestnya itu dia di bawah, berarti responden ini tuh adalah responden dengan pengetahuan terendah di pretest. Nah sekarang kita ingin melihat post-testnya ya. Kita ingin melihat post-testnya dia, apakah dia mengalami peningkatan atau tidak. Saya copy, edit, saya cari find. Nah ini saya ganti jadi O ya, karena post-testnya kan O. Ternyata tidak ada, coba mungkin ini ya. O cannot find. Baik, 241 apa ya, 241 O. Nah ini 241 O nya di sini teman-teman. Berarti terjadi peningkatan pengetahuan dari responden 241 ini gitu ya. Responden 241 ini kan di pretestnya paling bawah gitu ya, paling rendah ya, nilai logitnya sekitar -1, sekian. Nah dia mengalami peningkatan pengetahuan tadi di mana ya. Nah ini dia mengalami peningkatan pengetahuan di sini teman-teman. Nah ini di logit 1, sekian hampir 2 nih. Berarti kan dia mengalami peningkatan pengetahuan gitu. Nah lalu kita lihat lagi misalnya responden 231P, apakah dia mengalami peningkatan pengetahuan atau tidak. Nah ini kita ganti, saya copy, paste, kita ganti jadi O. Kita lihat apakah, nah ini dia mengalami peningkatan pengetahuan. Yang tadinya di 231P ini ada di sini, di sekitar -1 sekian, naik menjadi 0, sekian, berarti kan meningkat pengetahuannya. Nah teman-teman, ini kalau terjadi peningkatan, pertanyaannya apakah ada responden yang mengalami penurunan pengetahuan? Kita lihat, kita cari yang di atas gitu ya, kita cari yang di atas ini teman-teman. Nah kita cari yang di atas ini, misalnya 0,32P. Nah 0,32P ini di pretest kan dia nilainya tinggi ya, pengetahuannya tinggi. Ternyata pengetahuan dia juga tinggi gitu di ini 0,320. Jadi pengetahuan si 0,32 ini itu stagnan gitu ya, tidak naik tidak turun gitu, stagnan nih. Lalu misalnya kita cari lagi, nah ini 133P ini. Nah kita lihat 133P ini kan pretestnya aja sudah tinggi. Kita lihat apakah post-testnya juga tinggi, meningkat atau justru stagnan. Nah kita lihat, copy, lalu saya masukkan di sini, paste, lalu saya ganti jadi O. Kita cari. Nah ini teman-teman, kita lihat bahwa ternyata pengetahuan dia menurun teman-teman. Nah dari yang di pretestnya 133P menurun menjadi ini 133P ini dari
nilainya 3, sekian sekian menurun menjadi 2, sekian sekian. Ini logitnya menurun, berarti kan dia mengalami penurunan pengetahuan gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita lihat bahwa walaupun di uji T itu disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan ya, tapi tidak serta-merta semua responden itu mengalami peningkatan pengetahuan, teman-teman. Ternyata kalau kita menggunakan RAS ini, kita tahu bahwa ternyata ada juga responden yang mengalami penurunan pengetahuan. Misalnya ini responden 133P ini kan, di pretestnya di sini dia pengetahuannya. Nah, di posttestnya justru dia mengalami penurunan pengetahuan. Jadi generalisasi seperti itu tidak serta-merta menyimpulkan bahwa semua responden itu mengalami peningkatan pengetahuan. Justru ada responden yang mengalami penurunan pengetahuan gitu. Nah, saya ambil contoh lagi, misalnya ini. Coba kita lihat 0,073P. Nah, 073P kita lihat, copy 073P. Paste. Nah, kita ganti jadi O. Kita lihat. Nah, ternyata dia menurun pengetahuan dia. Dari pertama di sini menurun di sini. Berarti kan dia mengalami penurunan pengetahuan gitu. Nah, jadi teman-teman, itulah teman-teman ya. Ketika kita menggunakan uji T dan kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan, itu tidak serta-merta menyimpulkan juga bahwa semua responden itu mengalami peningkatan pengetahuan. Nah, karena ternyata ketika kita menggunakan RAS, kita ketahui bahwa ternyata ada responden juga yang mengalami penurunan pengetahuan. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Kritik terhadap penggunaan penggunaan uji T ya di dalam teori tes klasik. Nah, jika kita ingin mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal, maka mungkin saja kita bisa menggunakan uji T, tapi dilengkapi dengan penggunaan RAS, Ranking, and Stacking. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.